Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok satu yang terdiri dari Aufa, Adrian, Atar, Banyu, dan aku sendiri, Tori. Jadi kelompok satu ini kebagian dapat materi tentang role model dari seorang entrepreneur. Nah, dari kita kelompok satu itu akan menjelaskan tentang jeng 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 cara. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu seorang role model yang terkenal, yaitu Budi Hartono. Siapa sih yang gak kenal mereka? Nah, mungkin kalian tuh kayak cuma baru tahu sih Budi Hartono itu, oh yang ini ya. Tapi kalian belum tahu nih Budi Hartono itu sebenarnya siapa, cara dia jadi entrepreneur gimana, karakteristiknya gimana. Yuk kita simak dari presentasi kami dari kelompok satu ini. Next slide. Nah, yang kedua, di sini aku mau jelasin nih isi apa presentasi yang kelompok kami bahas. Kelompok kami itu di Budi Hartono itu kita akan menjelaskan tentang latar belakang Budi Hartono menjadi entrepreneur. Pasti kalian penasaran ya, kenapa si Budi Hartono ini tuh bisa jadi entrepreneur? Perjuangannya pasti nggak main-main dong. Yang kedua ada karakteristik Budi Hartono. Maksudnya kayak dia tuh sebagai entrepreneur tuh entrepreneur yang seperti apa sih? Karakteristiknya dia sebagai entrepreneur tuh kayak apa sih? Nah, itu yang kita akan bahas hari ini. Oke, next slide. Selanjutnya ada biografi dari Robert Budi Hartono. Siapa sih Robert Budi Hartono itu? Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Owi Hui Jong, lahir pada tanggal 28 April tahun 1941. Dia adalah seorang pengusaha Indonesia dan ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan jarum yaitu Owi Hui Guan. Robert merupakan keturunan Tionghoa Indonesia dan mempunyai seorang kakak yang bernama Michael Bambang Hartono atau yang biasa kita kenal dengan nama asli Owi Hui Xiang. Terima kasih. Selanjutnya ada pendidikan dan karir awal dari tokoh Budi Hartono. Robert Budi Hartono memulai karirnya di dunia bisnis ketika masih belajar di Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namun ia tidak menyelesaikan pendidikannya karena terjun langsung ke dunia bisnis. Ia mulai terjun ke dunia bisnis ketika ayahnya membeli usaha kecil di bidang gramofon cengkeh yang hampir bangkrut. Bernama Envi Muru, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Jarum pada tahun 1951. Pengaruh ayahnya Owi Guan sangat besar dalam membentuk karir Budi Hartono. Ayahnya membeli dan mengembangkan Envi Muru menjadi jarum yang sangat sukses di pasar. Ini memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Robert Budi Hartono untuk terjun ke dunia bisnis. Ayahnya juga meninggalkan warisan yang sangat kuat, yaitu bisnis, yaitu prinsip kerja keras dan percaya diri. Oke, selanjutnya ada kerja keras dan percaya diri. Robert Budi Hartono dikenal karena prinsip hidupnya yang sangat kuat, yaitu kerja keras dan percaya diri, friend. Ini merupakan ciri khas dari orang-orang Cina yang bisa kita tahu orang-orang Cina tuh pandai berdagang. Ya, emang agak pelit sih. Nah, itu merupakan kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Dengan prinsip itu, Robert Budi Hartono berhasil menghadapi berbagai tantangan-tantangannya hingga saat ini. Kita bisa melihat Jarum sangat sukses, dan apalagi dari produk rokoknya yang sangat terkenal seperti Jarum Super atau Gudang Garam Sultan. Selanjutnya, sosok Robert Budi Hartono ini dia menghadapi tantangan yang dimana pada sebelumnya tahun 1951 itu dia merubah pabriknya menjadi namanya pabrik jarum. Dan pada tahun 1963 pabrik jarum terbakar dan ayahnya meninggal. Namun Robert Budi Hartono dan kakaknya Michael Bambang Hartono berhasil membangkitkan kembali perusahaan dan membuatnya menjadi besar. Mereka tidak hanya menghadapi kehilangan ayah mereka, tapi juga menghadapi kehancuran pabrik yang signifikan. Dengan kerja keras dan strategi yang tepat, mereka berhasil mengembangkan Jarum ke posisi yang kuat. Itulah sosok dan kerja keras dari seorang Robert Budi Hartono dan kakaknya yang bernama Michael Bambang Hartono.
ekspansi bisnis. Setelah menghadapi tantangan tersebut, Robert Budi Hartono dan kakaknya melebarkan sayap bisnis ke banyak sektor. Mereka membangun Jarum Group menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia dengan berbagai bisnis seperti perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Ini membantu meningkatkan kekayaan dan reputasi mereka secara signifikan. Kekayaan dan pengaruh. Robert Budi Hartono tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 25,6 miliar US dollar, sekitar 403,84 triliun. Pada tahun 2024, mereka juga terkenal sebagai salah satu keluarga terkaya di Asia dan memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis Indonesia. Dengan kekayaan dan pengaruh yang besar, mereka terus berkontribusi pada ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Ya, selanjutnya aku akan bahas tentang karakteristik dari Budi Hartono. Yang pertama nih, kepemimpinan yang visioner. Budi Hartono dikenal memiliki visi yang jelas dalam mengembangkan bisnis, terutama dalam industri perbankan dan investasi. Yang kedua ada inovatif. Yang ketiga ada sumber daya manusianya. Maksudnya apa? Budi Hartono itu percaya bahwa semua karyawannya adalah aset utama dalam berkembangnya sebuah bisnisnya. Jadi tanpa mereka bisnis ini nggak bisa berjalan dengan lancar tanpa bantuan seorang karyawan. Jadi sumber dayanya juga Budi Hartono juga harus percaya gitu dan ngasih kepercayaan ke mereka untuk menjalankan bareng-bareng bisnisnya. Lanjut ada komitmen terhadap etika bisnis. Nah, ini penting banget loh, etika bisnis dalam sebuah bisnis. Dalam menjalankannya itu, si Budi Hartono itu dikenal memiliki prinsip yang kuat dalam menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya ada adaptif. Budi Hartono itu mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perubahan pasar, apalagi di zaman sekarang makin berkembang teknologi dan makin tidak terduga apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, si Budi Hartono itu memiliki karakteristik yang adaptif, yang mampu menyesuaikan kondisi tertentu, kondisi baru yang tidak terduga sebelumnya. Selanjutnya ada ketekunan. Kesuksesannya tidak lepas dari kerja keras dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan nih. Jadi kayak mungkin dia selama menjalankan atau selama mencoba ini kan pasti banyak jatuhnya, banyak gagalnya, tapi dia tetap tekun. Bagaimana caranya dia harus mendapatkan dan menyukseskan goalnya dia sebagai entrepreneur. Nah, yang terakhir ada jaringan yang luas. Ia memiliki relasi yang baik dari kalangan pebisnis dan pemimpin industri yang membantunya dalam mengembangkan usaha. Nah, cukup menarik dan keren banget gak sih karakteristik dari seorang Budi Hartono? Ya, next slide. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa saja komen di YouTube kami. Terima kasih.